Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Open kamera dong. Ayo. Nah, tuh. Udah pada sarapan belum? Udah. Dedi, ayo dong muka gantengnya. Yang paling ganteng kamu di sini. Open kamera. Ariana, Dia, Azahra. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nggak terkait materi yang kemarin atau tugasnya? Saya udah mengkoreksi ya. Itu semuanya sudah benar jawabannya. Ya, hanya Dedi aja nih. Kalau Dedi ada yang kurang, yang kelewat satu jurnal. Apa tuh, Bu? Apa ya kemarin tuh? Ada di komen sih kalau nggak salah tuh. Jadi kurang ya, bukan salah menghitung. Tapi udah paham. Ya. Nah, itu nanti yang liabilitas jangka panjang ya, yang kemarin itu nanti buat UTS ya. Jadi UTS seperti itu. Itu baru satu soal dari sisi liabilitas. Nah, masih banyak nih materinya ya. Hari ini kita oh ya, sebelumnya kita kuis dulu ya, game kuis. Udah pada dibaca belum nih yang saya lampirkan di e-learning? Kalau nggak salah tuh saya upload di hari Senin. Dari hari Senin udah saya upload materinya. Ayo join dulu. Kita kuisis dulu. Kodenya 7182. Join myquiz.com. Nanti yang 3 besar ya dapat apa ya? Dapat beng-beng. Beng-beng virtual. Bu, maaf. Iya. Absensinya di e-learning jam 1 ya, Bu? Oh, masa? Bentar-bentar. Iya, Bu. Berarti saya salah ini nih, salah kemarin hari Kamis malah itunya di settingnya. Coba. Salah mana ya? Terlalu ini absensi. Kemudian oh iya jam 1. Untung dikasih tahu. 9 salah bener ya 13 9.30. 30 sampai jam 12. Dah. Ya jangan lupa isi absensi, udah bener ya. Jangan lupa isi absensi sama diskusi ya. Absensi sama diskusi di e-learning. Sambil absen, sambil join ke ini game quizzes. Baru Desinta sama Verina, si Dedi, Azahra, Dia, Ariana. Kalian ini rajin-rajin ya mengumpulkan tugasnya on time. Jadi saya nggak perlu mengingatkan lagi. Dedi sudah, berarti Ariana, Dia, sama
Az-Zahra. Ariana sudah. Az-Zahra sudah, berarti tinggal dia. Oke, sudah semua ya. Sekarang langsung aja kita mulai. Siap-siap. Tolong ditutup. Masih ada Az-Zahra sama dia nih, belum jawab. Belum selesai. Az-Zahra dan dia belum selesai menjawab.
Ayo Azara, dia masih 2 nomor lagi. Iya. Siapa nih yang peringkat 3? Az-Zahra atau dia? Sepertinya Az-Zahra ya. Ayo Az-Zahra, satu lagi. Oke, berarti selamat ya buat Verina. Kemudian tadi mana sih? Nih. Loh kok hilang? Ya, Verina, Az-Zahra, sama siapa tadi? Sama Ariana ya. Desinta tumben di bawah. Biasanya juara 3. Oke, kita lanjut aja ya ke materi hari ini. Ini harus di stop dulu ini. Nah, materi hari ini di akuntansi keuangan 2, yaitu tentang ekuitas modal di setor. Diharapkan anak-anak bisa memahami, menjelaskan, menganalisis konsep pembukuan, dan menghitung ekuitas modal di setor. Nah, ini sebelumnya kita harus tahu dulu nih. Jadi ada 3 jenis bentuk organisasi bisnis, yaitu pertama perorangan. Perorangan itu berarti orang pribadi, ya. Di sini hanya ada 1, berarti modalnya Rio. Kemudian jenis yang kedua persekutuan. Minimal itu ada 2 orang, ya. Di sini persekutuannya ada 3 orang, ya, ada 3 anggota sekutu, yaitu modalnya Rio, modalnya Sita, dan modalnya Dina. Selanjutnya jenis perseroan, ya, ini berarti yang ada di PT. Nah, ekuitasnya itu terdiri dari modal saham, agio saham, dan saham treasury. Selanjutnya, ekuitas itu adalah sisa kepentingan pada aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ya, jadi aset dikurangi liabilitas itu ekuitas. Selanjutnya, ekuitas pemilik dalam perusahaan adalah kontribusi kumulatif bersih oleh pemegang saham ditambah laba yang ditahan. Ada 3 kategori yang terdapat pada ekuitas pemegang saham, yaitu pertama modal saham, yang kedua tambahan modal disetor, yang ketiga laba ditahan. Ada 2 kategori yang pertama, yaitu modal saham dan tambahan modal disetor, yaitu modal kontribusi. Ya, apa itu modal kontribusi atau modal disetor? Yaitu jumlah yang disetorkan ke modal saham dan jumlah tersebut harus diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam operasional bisnisnya. Modal kontribusi itu meliputi akun seperti nilai par. Nilai par itu berarti nilai nominal dari semua saham yang beredar dan premi dikurangi diskonto atas penerbitan saham. Selanjutnya, modal yang dihasilkan adalah modal yang dikembangkan jika bisnis berjalan dengan menguntungkan.
Modal ini terdiri dari semua laba yang tidak dibagi yang tetap diinvestasikan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis saham. Yang pertama saham biasa. Pasti udah pernah tahu ya saham biasa itu artinya apa. Sudah belajar di pengantar akuntansi ya. Jadi saham biasa itu saham yang menempatkan pemiliknya di posisi terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas aset kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Sedangkan saham preferen yaitu saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi yang tidak dimiliki oleh saham biasa, ya. Karakteristik penerbitan saham preferen, yaitu yang pertama, preferensi atas dividen. Artinya, jika perusahaan gagal membayar dividen dalam setahun, maka harus dibayarkan dalam tahun berikutnya sebelum laba dapat dibagikan kepada pemegang saham biasa. Jadi untuk pembagian dividen itu diutamakan untuk pemegang saham preferen dibandingkan pemegang saham biasa. Ya, itu istimewanya. Yang kedua, preferensi atas aset pada saat likuidasi, artinya membagi rata dengan pemegang saham biasa setiap pembagian laba di tingkat yang ditentukan. Jika pemegang saham berpartisipasi penuh, maka menerima laba tidak hanya pengembalian 5%, tetapi juga dividen pada tingkat yang sama seperti yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Jadi saham preferen ini bisa dikonversi menjadi saham biasa pada rasio yang telah ditentukan sebelumnya. Pemegang saham preferen convertible tidak hanya menikmati klaim preferen atas dividen, tetapi juga memiliki opsi konversi ke pemegang saham biasa dengan partisipasi tidak terbatas atas laba. Ya. Selanjutnya, saham preferen ini dapat ditebus pada opsi perusahaan, yaitu mengizinkan perusahaan penerbit saham untuk menarik atau menebus pada opsinya saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa depan dan pada harga yang ditentukan. Banyak penerbitan saham preferen bersifat dapat ditarik. Harga penarikan atau penebusan ditetapkan sedikit di atas harga penerbitan awal dan ditentukan pada satuan yang berhubungan dengan nilai par atau nilai nominal. Yang kelima, saham preferen ini memiliki hak istimewa atau hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Jadi itu keunggulan kalau kita memiliki pemegang saham preferen ya. Nah, ini ada gambar contoh sahamnya. Jadi di sini ada nama perusahaannya ya, kita beli sahamnya saham perusahaan apa. Kemudian di sini ada nomor serinya, nomor seri sahamnya ya. Kemudian di sini nominalnya berapa yang kita beli ya. Kemudian di sini nanti ada visi misinya perusahaan, lalu kita belinya ini di tanggal berapa ya. Nanti di sini ada approval direkturnya perusahaan sama pemilik saham ya, nama kitanya kalau kita punya saham atau beli saham gitu. Ini dan ada cap stempelnya ya, cap stempel perusahaannya. Jadi saham itu ya sekuritas berharga ya, bentuknya sertifikat seperti ini gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakah? Ada yang udah pernah investasi saham? Kan modal 100.000 itu kan udah bisa ya buat investasi saham tuh. Kan banyak ya perusahaan sekuritas menawarkan kepada investor gitu kan, baik yang modalnya kecil maupun modalnya besar. Minimal itu ada yang 100.000 gitu. Nah, itu nanti akan dibantu sama manajer investasi. Jadi memilih saham mana yang paling menguntungkan dan saham mana yang sebaiknya tidak diinvestasikan
gitu. Dan itu mengikuti perkembangan perusahaannya, kemudian perkembangan perekonomian negara ya, dan faktor-faktor lainnya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya harga saham ya. Kalau itu bahasnya nanti di analisis investasi. Kalau sekarang kita bahasnya terkait pembukuannya. Ya, akuntansi itu harus bisa membuat jurnal pembukuannya. Ya. Nah, ini kita lanjut lagi dulu. Di sini yang terpenting akuntansi penerbitan saham. Berikut prosedur penerbitan saham. Yang pertama, saham itu harus diotorisasi oleh negara, tercantum dalam sertifikat atau akta pendirian perusahaan. Yang kedua, perusahaan menawarkan lembar saham untuk dijual dan dibuat kontrak untuk menjual saham tersebut. Yang ketiga, dana dari saham dikumpulkan dan menerbitkan saham dengan menerima sejumlah nilai dari setiap lembar sahamnya. Nah, masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham yaitu yang pertama, akuntansi untuk saham tanpa nilai par. Yang kedua, akuntansi untuk saham dengan nilai par. Yang ketiga, akuntansi untuk penerbitan saham yang digabungkan dengan sekuritas lainnya. Yang keempat, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Yang kelima, akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Nah, ini kita bahas yang pertama tadi, akuntansi saham tanpa nilai par. Jadi, saham itu boleh tanpa nilai nominal. Artinya, modal saham yang tercantum di akta pendirian perusahaan tetapi tidak memiliki nilai. Ya. Jadi, modalnya tercantum tetapi tidak memiliki nilai. Alasannya kenapa? Alasan perusahaan untuk melakukan penerbitan saham tanpa nilai par, yaitu untuk menghindari liabilitas kontingen. Kontingen itu artinya tidak pasti, ya. Jika perusahaan menerbitkan saham di bawah nilai par, maka perusahaan mencatat disagio. Disagio itu berarti rugi sebagai debit pada tambahan modal disetor. Selain itu, perusahaan dapat membeli dari pembeli awalnya atau pemegang saat ini dari saham yang diterbitkan di bawah nilai par untuk membayar jumlah disagio itu agar para kreditur tidak mengalami kerugian ketika likuidasi perusahaan. Kondisi ini memiliki keunggulan tertentu jika saham diterbitkan dengan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Berarti bukan menggunakan aset lancar ya, tetapi menggunakan aset tetap. Aset tetap ataupun aset tidak berwujud ya. Nah, selain keunggulannya ada juga pasti kelemahannya. Kelemahan utama dari saham tanpa nilai par yaitu bahwa beberapa negara dikenakan pajak yang tinggi atas penerbitan ini dan jumlah yang dimasukkan sebagai modal dasar yang mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Jadi ada pajaknya cukup tinggi ya, ini kelemahannya dari saham tanpa nilai par, sehingga mengurangi pembayaran dividen. Ya. Nah, ini ada pencatatan jurnalnya ya. Jadi yang pertama, jurnal penerbitan saham itu nilai pasar sama dengan nilai par, berarti kas bertambah di debit, kemudian saham biasa atau saham preferen bertambah di kredit karena ekuitas ya. Saham itu kan ekuitas, jadi ekuitas bertambah di kredit. Nah, selanjutnya jurnal penerbitan saham apabila nilai pasar lebih besar dari nilai par. Berarti mengalami keuntungan. Ya, jadi ini yang kedua untung. Jadi kas bertambah ya di debit, kemudian saham biasa atau saham preferen itu di kredit karena ekuitas bertambah. Kemudian di sini nilai pasar lebih tinggi dari nilai par, maka untung. Nah, kalau untung dicatat sebagai agio saham. Ya, agio saham biasa atau agio saham preferen. Kalau untung di kredit. Ya.
Nah, berbeda dengan kalau penerbitan saham nilai pasar ini lebih kecil dari nilai par. Berarti mengalami kerugian. Jadi kas bertambah di debit, kemudian disagio ya, disagio saham biasa atau disagio saham preferen itu di debit karena mengalami kerugian. Kemudian saham biasa atau saham preferen itu di kredit ya. Tapi ini jarang terjadi sih penerbitan saham tanpa nilai par itu jarang terjadi. Ya, kebanyakan yang ini menggunakan nilai par. Ya. Sampai sini adakah yang mau ditanya? Terkait akuntansi saham ini masih tanpa nilai par. Itu masih mudah ya. Kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya yang kedua nih, akuntansi saham dengan nilai par. Nilai par itu artinya harga saham yang tercantum di setiap saham sebagai nilai resmi selembar saham. Informasi penerbitan saham dengan nilai par, yaitu yang pertama saham preferen atau saham biasa. Kedua, akun ini mencerminkan nilai par saham perseroan yang diterbitkan. Akun ini dikredit ketika saham pertama kali diterbitkan. Tidak ada jumlah tambahan pada akun ini kecuali ada tambahan saham yang diterbitkan atau saham yang ditarik. Yang kedua, modal disetor yang melebihi nilai par atau tambahan modal disetor menunjukkan setiap kelebihan atas nilai par yang disetor oleh pemegang saham sebagai pengganti saham yang diterbitkan. Setelah disetor, kelebihan atas nilai par menjadi bagian dari tambahan modal disetor perusahaan dan pemegang saham perorangan tidak memiliki klaim yang lebih besar atau kelebihan setoran dibandingkan semua pemegang saham lainnya dari kelompok saham yang sama. Nah, ini ada pencatatannya juga. Pencatatannya sama dengan yang tadi, yang akuntansi saham tanpa nilai par. Jadi nggak ada bedanya ya. Jadi pada saat penerbitan saham, kalau nilai pasar sama dengan nilai par, itu berarti kas bertambah di debit, saham biasa atau saham preferen itu di kredit bertambah ekuitas ya. Kemudian jurnal penerbitan saham apabila nilai pasar lebih besar dari nilai par. Berarti kas bertambah di debit, kemudian saham biasa atau saham preferen bertambah di kredit, agio saham biasa atau agio saham preferen bertambah di kredit. Jadi kalau nilai pasar lebih besar dari nilai par itu artinya untung. Kalau untung namanya agio, dicatat sebelah kredit. Ya, untung di kredit. Kalau rugi di debit. Ya, selanjutnya penerbitan saham apabila nilai pasar kurang dari nilai par. Berarti ini mengalami kerugian. Jadi kas bertambah di debit, kemudian saham biasa atau saham preferen bertambah di kredit, kemudian ada disagio saham biasa atau disagio saham preferen. Itu karena mengalami kerugian maka dicatat sebelah debit. Ya. Ini rugi. Kalau yang disagio, kalau yang untung namanya agio, ya. Nah, ini kita ada contoh soal. Ya. Kita ada contoh soal penerbitan saham. Nah, di sini diketahui ada saldo di laporan posisi keuangan di neraca, ya, bagian ekuitas saja untuk perusahaan PT Ultra. Di sini ada modal saham biasa dengan nilai partnya 1.000 ya, 1.000 per lembar. Kemudian ada 30.000 lembar saham biasa diterbitkan. Itu 30 juta ya, jadinya 30 juta. 30.000 kali 1.000 kan 30 juta. Kemudian ada modal saham preferen dengan nilai par Rp500 ya. 30.000 lembar saham preferen diterbitkan, yaitu 15 juta. Jadi 30.000 kali 500 itu 15 juta ya. Nah, di sini pertanyaannya
ada transaksi yang terkait saham, yaitu yang pertama perusahaan menerbitkan 10.000 lembar saham biasa secara tunai dengan nilai pasar sebesar 1.200 per lembar saham biasa. Jadi jawabannya ini kan penerbitan saham biasa ya, berarti kas bertambah. Kas bertambah di debit, yaitu sebesar perusahaan itu menerbitkan 10.000 lembar saham biasa, ya, dikali nilai pasarnya. Nilai pasarnya itu 1.200. Jadi kasnya 12 juta. Di debit, bertambah. Selanjutnya saham biasa. Saham biasa bertambah di kredit, yaitu dari sini. 10.000 lembar, bedanya di sini, dikali nilai par. Ya, sahamnya itu dikali nilai par atau nilai nominal. 10.000 dikali 1.000. Jadi hasilnya saham biasa itu 10 juta. Berarti sisanya untung. Ya, sisanya untung namanya agio. Agio saham biasa, yaitu dikredit sebesar 2 juta. Ya. Jadi kalau yang kas menggunakan nilai pasar, kalau yang saham itu menggunakan nilai par atau nilai nominal. Ya. Selanjutnya yang penerbitan saham preferen. Ya, penerbitan saham preferen ini juga sama seperti saham biasa. Jadi kasnya ini pertanyaannya itu yang kedua. Pertanyaan yang kedua, perusahaan menerbitkan 5.000 lembar saham preferen secara tunai dengan nilai pasar sebesar 800 per lembar saham preferen. Jadi pencatatannya kas bertambah di debit 5.000 lembar saham preferen dikali nilai pasar Rp800. Hasilnya 4 juta. Kemudian saham preferen 5.000 lembar saham preferen dikali nilai par, nilai nominal Rp500. Hasilnya 2.500.000. Berarti ini juga untung ya. Kalau untung itu dikredit namanya agio. Agio saham preferen sebesar sisanya 1.500.000 ya. Sampai sini adakah yang mau ditanya? Jadi itu nanti ada tugasnya seperti itu ya, yang tadi contoh soal penerbitan saham. Ya. Itu penerbitan saham biasa dan penerbitan saham preferen. Paham nggak? Masih paham ya orang? Iya, masih mudah. Ya. Kita lanjut lagi ke apa nih? Oh, ini yang ketiga. Ya. Yang ketiga ini akuntansi saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya atau namanya lump sum sales. Umumnya perusahaan menjual kelompok saham yang terpisah satu sama lain sehingga hasil relatif untuk setiap kelompok dan relatif untuk setiap lot saham dapat diketahui. Tetapi ketika 2 atau lebih kelompok sekuritas diterbitkan oleh perusahaan, untuk pembayaran tunggal atau penjualan sekaligus dilakukan pada saat mengakuisisi perusahaan lain. Nah, di sini ada metodenya. Metode alokasi penerbitan saham dengan penjualan sekaligus. Yang pertama, metode proporsional. Artinya, jika nilai pasar menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas yang tersedia, maka nilai penjualan sekaligus atau lump sum sales yang diterima dialokasikan di antara kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, ada metode inkremental. Artinya, jika nilai pasar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode inkremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas ini digunakan sebagai dasar untuk kelompok saham yang telah diketahui dan sisa dari nilai penjualan sekaligus lump sum sales dialokasikan ke kelompok yang nilai pasarnya tidak diketahui. Agar lebih paham, kita langsung ke contohnya, ya.
Nah, ini ada contoh soal akuntansi saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya menggunakan metode yang pertama. Tadi yang pertama itu namanya proporsional, ya. Jadi soalnya perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa secara tunai dengan nilai parnya sebesar 10.000 per lembar saham biasa yang memiliki harga pasar sebesar 20.000 per lembar saham biasa, dan perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham preferen secara tunai dengan nilai par sebesar 8.000 per lembar saham preferen yang memiliki harga pasar sebesar 12.000 per lembar saham preferen dan diterbitkan dengan nilai penjualan sekaligus secara tunai sebesar 30 juta. Cara menjawabnya yaitu nilai pasar saham biasa, ya, itu berapa nilai pasarnya? Jadi perusahaan itu kan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa. 1.000 lembar saham biasa dikali nilai pasar. Nilai pasar, harga pasar 20.000 per lembar saham biasa. Berarti nilai pasar saham biasa 20 juta. Ditambah nilai pasar saham preferen. Ya, itu 1.000 lembar saham preferen dikali harga pasarnya 12.000 per lembar saham preferen, hasilnya 12 juta, maka dijumlahkan nilai pasar saham biasa dan saham preferen, hasilnya 32 juta. Kemudian dialokasikan ke saham biasa, yaitu rumusnya nilai pasar saham biasa dibagi jumlah nilai pasar dikali nilai penjualan sekaligus. Jadi rumusnya itu alokasinya nilai pasar, ya, nilai pasar masing-masing jenis sahamnya dibagi jumlah nilai pasar dikali nilai penjualan sekaligus. Untuk yang alokasi saham biasa, jadi nilai pasarnya itu saham biasa 20 juta dibagi jumlah nilai pasar 32 juta, kemudian dikali nilai penjualan sekaligus 30 juta. Hasilnya 18.750.000. Kemudian dialokasikan ke saham preferen. Sama seperti tadi caranya, nilai pasar saham preferen 12 juta dibagi jumlah nilai pasar 32 juta dikali nilai penjualan sekaligus 30 juta. Hasilnya 11.250.000. Cara mencatatnya dengan metode proporsional, jadi kas bertambah di debit sebesar nilai penjualan sekaligus sebesar 30 juta ini, ya. Kemudian saham biasa bertambah di kredit ekuitas, yaitu 1.000 lembar saham biasa dikali nilai par atau nilai nominal 10.000, hasilnya 10 juta. Nah, kemudian di sini untung apa rugi nih, agio atau disagio. Nah, di sini kan nilai parnya itu kan 10 juta. Nah, kemudian yang tadi dialokasikannya itu dari nilai pasar itu 18.750. Jadi nilai pasarnya kan lebih besar nih. Alokasi nilai pasarnya itu 18.750 dikurangi 10 juta nilai parnya. Berarti ini mengalami keuntungan agio saham biasa. Ya. Selanjutnya untuk saham preferen, yaitu 1.000 lembar saham preferen dikali nilai parnya 8.000, hasilnya 8 juta. Kemudian sama seperti tadi, ya, nilai parnya itu kan 8 juta. Kemudian alokasi pasarnya saham preferen itu 11.250. Jadi sisanya itu 3.250, ya. Jadi dijumlahkan semuanya ini harus balance debit dan kredit. Kalau nggak balance berarti salah menghitung. Ya. Ini soalnya juga ada di tugas dan ada nanti pada saat UTS. Ya. Bingung nggak cara ininya?
cara menghitung dan buat jurnalnya yang pertukaran saham? Dedi paham nggak Dedi nih? Karena Dedi tuh ada aja deh yang apa namanya yang kurang tepat. Dedi paham nggak Dedi? Dedi. Iya, Bu. Oh, kirain. Paham nggak? Tahu. Paham, benar ya. Nanti saya cek tugasnya. Kalau nggak dapet bagus, saya tanya lagi nanti minggu depan. Nah, kalau yang tadi kan metode proporsional ya. Kalau yang sekarang itu namanya metode inkremental. Ya, inkremental. Ini soalnya angkanya sama apa beda ya? Oh, beda. Ya. Ini beda soal. Jadi, perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasa secara tunai dengan nilai par 7.000 per lembar saham biasa yang memiliki harga pasar sebesar 15.000 per lembar saham biasa. Dan perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham preferen secara tunai dengan nilai par sebesar 5.000 per lembar saham preferen yang tidak memiliki harga pasar dan diterbitkan dengan nilai penjualan sekaligus atau lump sum sale sebesar 40 juta. Ya. Jadi di sini bedanya untuk harga pasarnya saham preferen itu tidak diketahui atau tidak memiliki. Kalau tadi kan yang proporsional semuanya ada ya, ada nilai nominal, ada harga pasar. Nah, kalau yang inkremental itu di saham preferen tidak diketahui harga pasarnya. Jadi cara menjawabnya yaitu penerimaan nilai penjualan sekaligus, yaitu 40 juta, kemudian dialokasikan ke saham biasa dengan nilai pasar. Nah, di sini harga pasar saham biasa itu kan diketahui ya. Jadi 1.000 lembar saham biasa dikali harga pasar saham biasa 15.000, yaitu 15 juta. Berarti 40 juta dikurangi 15 juta, itu hasilnya 25 juta, itu yang dialokasikan ke saham preferen. Ya. Nah, berarti kas bertambah di debit itu sebesar 40 juta. Ya, pencatatannya itu metode inkremental, jadi kas bertambah di debit 40 juta. Kemudian saham biasa bertambah di kredit. Ya, saham biasa bertambah di kredit yaitu 1.000 lembar saham biasa dikali nilai par saham biasa 7.000. Hasilnya 7 juta. Kemudian di sini untung apa rugi? Tadi nilai pasarnya saham biasa itu 15 juta, nilai parnya 7 juta ya. Berarti nilai pasar lebih besar dari nilai nominal ya, itu berarti untung, namanya agio saham biasa, jadi 8 juta. Begitu juga dengan saham preferen. Saham preferen 1.000 lembar saham preferen dikali nilai par atau nilai nominal 5.000. Hasilnya 5 juta. Kemudian di sini untung apa rugi ya? Agio apa disagio? Nah, caranya sama seperti tadi ya. Ini nilai pasar saham preferen yang sudah kita cari hasilnya 25 juta, kemudian nilai parnya 5 juta. Nilai pasar lebih besar dari nilai par, maka agio atau untung ya, agio saham preferen bertambah di kredit. Jadi harus balance antara debit dan kredit ya. Jadi ini bedanya kalau yang proporsional semuanya udah diketahui nilai pasarnya, kalau yang inkremental tidak diketahui nilai pasar saham preferen. Jadi kita harus cari sendiri. Ya, harus cari sendiri. Gitu. Sampai sini pahamkah?
Verina kalau mau ada yang ditanya via chat aja ya, jangan sungkan-sungkan. Ariana mau tanya nggak? Dia, Azara, Ariana paham nggak? Ariana? Bu, paham Bu. Oh paham, oke. Dia paham nggak dia? Dia paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti ya. Nah, kita lanjut lagi ke yang keempat ya. Akuntansi saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Jadi saham itu bisa menggunakan kas dan bisa menggunakan non-kas. Saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain kas maka harus dicatat pada nilai pasar saham yang diterbitkan sesuai dengan nilai non-kas yang diterima. Jurnal akuntansinya ya. Jadi ini nilai pasar lebih besar dari nilai par, maka untung. Nah, di sini misalnya penerbitan sahamnya untuk kepentingan beban organisasi, maka beban organisasi bertambah di debit, ya, kemudian saham biasa atau saham preferen bertambah di kredit, kemudian agio saham biasa atau agio saham preferen itu di kredit. Karena nilai pasar lebih besar dari nilai par, jadi untung, jadi agio, ya. Nah, atau bisa juga menggunakan properti. Jadi properti atau tanah atau aset tetap itu bertambah di debit, kemudian saham biasa atau saham preferen itu di kredit, kemudian ada agio saham biasa atau agio saham preferen bertambah di kredit. Karena nilai pasar lebih besar dari nilai par, jadi untung, ya. Kalau tadi ini kan kas semua nih yang sebelumnya, di debitnya kas semua. Nah, kalau ini bisa juga menggunakan aset tetap, ya, atau non kas. Nah, ini baru kita ke contohnya. Ini sama seperti tadi. Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Ayo, siapa yang mau jelasin nih? Contoh soalnya. Ini didapat angkanya dari mana? Ini kan sama aja ya seperti yang tadi. Hanya bedanya di posisi debit, kas diganti aset tetap. Gitu. Ayo siapa? Dedi deh, Dedi. Dedi paham nggak? Dedi, coba jelasin bisa nggak? Dedi. Ariana, paham nggak? Iya Bu. Coba jelasin. Nih, jelasin nih yang penerbitan saham dengan transaksi non-kas. Yang pertama gimana? Ayo. Yang pertama, perusahaan menerbitkan 15.000 lembar saham biasa untuk memperoleh gedung dengan nilai pasar gedung sebesar 20 juta. Ini gedungnya di debit dan saham biasanya diperoleh 15 juta dari 15 lembar saham dikali nilai parnya 1.000 ini nilai parnya Rp1.000. Jadi 15.000 lembar saham dikali nilai par itu hasilnya 15 juta di kredit. Dan agio saham ini keuntungan dari saham biasa. Iya, benar ya. Terima kasih Ariana. Jadi benar ya.
karena ini penerbitan saham biasa menggunakan gedung, maka gedung bertambah di debit, kemudian saham biasa bertambah di kredit, lalu ini untung ya karena harga pasar lebih besar dari nilai par, jadi mengalami keuntungan. Namanya agio saham biasa ya. Begitu juga yang nomor 2 nih. Perusahaan menerbitkan 4.000 lembar saham preferen kepada konsultan sebagai pembayaran atas tagihan sebesar 5 juta untuk jasa yang diberikan dalam membantu penyusunan laporan keuangan. Ya. Jadi berarti di sini kan jasa ya. Kalau jasa itu kita masukkan aja di beban organisasi. Beban organisasi bertambah di debit sebesar tagihan 5 juta. Kemudian ini kan menggunakan saham preferen. Saham preferen bertambah di kredit ya sebesar 4.000 lembar saham dikali nilai parnya. Nilai parnya 500 jadi 2 juta. Nah, karena jasanya lebih besar dari sahamnya, maka mengalami keuntungan. Keuntungan itu dicatatnya sebelah kredit, namanya agio saham preferen sebesar 3 juta. Oke? Ya. Nah, kita lanjut lagi ke akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Biaya penerbitan itu adalah biaya pembiayaan yang mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Ketika perusahaan menerbitkan saham, maka perusahaan itu harus melaporkan biaya yang diterbitkan untuk menjual saham, seperti ada biaya penjaminan, biaya akuntansi, biaya hukum, biaya percetakan, dan biaya pajak sebagai pengurang jumlah yang disetor. Oleh sebab itu, biaya penerbitan didebet ke tambahan modal disetor karena biaya tersebut tidak berhubungan dengan operasional perusahaan. Ya. Jadi untuk penerbitan saham itu juga ada biaya-biayanya, ya. Dan itu harus dilaporkan oleh perusahaan. Selanjutnya nih, ayo siapa ya yang tolong bacain terkait saham treasury atau reakuisisi saham? Siapa nih? Dedi? Dedi, tolong bacain tentang saham treasury supaya lebih paham. Dedi. Oh, laptopnya lagi error ya. Oke deh. Siapa ya? Dia deh, dia. Dia. Ya, Bu. Ya. Oh ya. Ini tolong bacain ya terkait saham treasury itu apa gitu. Reakuisisi saham atau saham treasury. Reakuisisi saham atau saham treasury adalah perusahaan membeli kembali saham-sahamnya. Alasan perusahaan untuk membeli kembali saham yang beredar atau saham treasury adalah yang pertama, untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Tingkat keuntungan modal atas penjualan saham kepada perusahaan oleh pemegang saham diestimasikan sekitar setengah tarif pajak biasa. Keuntungan ini dikurangi karena terjadi perubahan mengenai hukum pajak yang berhubungan dengan dividen. Yang kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas, yaitu return on equity, dengan mengurangi jumlah saham yang beredar dan mengurangi ekuitas pemegang saham, maka rasio kinerja meningkat, tetapi strategi ini hanya untuk meningkatkan standar kinerja dalam jangka pendek. Yang ketiga, untuk memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham pegawai atau memenuhi kebutuhan akuisisi, yaitu merger. Yang keempat, untuk menghindari
pengambil alian atau mengurangi jumlah pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah lembar saham yang dipegang publik, maka manajemen dapat menghindari pihak eksternal untuk memperoleh kembali atas perusahaan atau pengaruh yang signifikan. Pembelian saham treasury dapat juga digunakan untuk mengurangi pemegang saham yang tidak disetujui. Yang terakhir, membentuk pasar bagi saham. Dengan membeli saham di pasar modal, maka menciptakan permintaan yang dapat menstabilkan harga saham atau meningkatkan harga saham. Oke, Sudah, Bu. iya, terima kasih banyak ya Dia. Jadi apa namanya, saham treasury itu artinya perusahaan itu boleh membeli kembali saham-sahamnya, ya. Jadi misalnya sahamnya udah beredar nih di pasar gitu kan. Nah, itu perusahaan boleh menarik kembali atau membeli kembali saham-sahamnya. Itu disebut saham treasury atau reakuisisi saham. Alasannya apa aja? Perusahaan melakukan transaksi saham treasury tadi yang sudah dibacakan oleh Dia ya. Pertama, untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien. Jadi untuk menghemat pajak ya. Yang kedua, untuk meningkatkan earning per share ya, laba per saham. Jadi semakin tinggi laba per saham itu kan semakin bagus ya kinerja perusahaannya, dan meningkatkan return on equity ya. Berarti tingkat pengembalian ekuitasnya itu kalau tinggi itu juga dikategorikan kinerja perusahaan itu cukup baik gitu. Kemudian yang ketiga, untuk memenuhi saham dalam kontrak kompensasi saham pegawai atau untuk kebutuhan akuisisi atau merger ya. Jadi kalau mau merger itu bisa juga dengan membeli kembali sahamnya. Kemudian yang keempat, untuk menghindari pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Misalnya jumlah pemegang sahamnya udah banyak, tetapi mungkin harus dikurangi dulu nih. Kenapa dikurangi? Mungkin kinerja perusahaannya lagi mau dievaluasi misalnya, atau produknya lagi mau dilakukan inovasi. Nah, itu boleh dikurangi jumlah pemegang sahamnya. Jadi misalnya lagi efisien lah ya, perusahaan lagi melakukan efisien dana, itu boleh menggunakan saham treasury agar jumlah pemegang sahamnya itu dapat dikurangi. Kemudian membentuk pasar bagi saham ya, jadi meningkatkan harga saham juga di pasar gitu. Nah, selanjutnya ini pencatatannya sama seperti tadi sebelumnya, jadi jurnal pembelian kembali saham yang beredar. Nah, kalau saham treasury ya, saham treasury kalau membeli kembali berarti kan kita mengeluarkan kas, mengeluarkan uang tunai. Jadi saham treasury-nya berkurang, kasnya berkurang ya. Nah, jurnal penjualan saham treasury, nilai pasar lebih besar dari nilai perolehan, berarti ini untung agio. Jadi kas bertambah di debit, kemudian saham treasury di kredit, agio saham treasury di kredit. Kemudian apabila nilai pasarnya lebih kecil dari nilai perolehan, maka ini rugi atau disebut disagio. Jadi kas bertambah di debit, kemudian saham treasury di kredit, lalu kerugiannya ada disagio saham treasury atau rugi di debit ya. Nah, untuk lebih pahamnya ini ke contoh soal penerbitan saham treasury. Siapa ya yang bacain? Yang bacain siapa nih? Azhara. Iya, Bu. Iya, ini tolong bacain yang transaksi pertama. Gimana?
Pertanyaannya, perusahaan membeli 8.000 lembar saham biasa miliknya yang beredar dengan harga pasar sebesar 2.000 per lembar saham biasa. Jadi saham treasury-nya dikredit sebesar 16 juta itu dari Di debit. di debit dari 8.000 lembar dikali nilai pasarnya 2.000. Terus Ya. katanya kredit sama 16 juta. Ya, jadi karena membeli kembali maka kasnya berkurang ya. Jadi sahamnya di debit ya, bukannya di kredit. Jadi sahamnya di debit, kasnya berkurang di kredit. Oke, yang kedua siapa tadi? Desinta deh, Desinta terakhir. Yang kedua. Yang kedua, perusahaan menerbitkan kembali 5.000 lembar saham biasa yang dibeli kembali untuk memperoleh mesin yang dinilai pasarnya sebesar 15 juta. Nah, jurnal penerbitan saham biasa yang telah dibeli kembali itu, mesin berada di debit sebesar 15 juta dan saham treasury-nya berada di kredit sebesar 10 juta dari 5.000 lembar kali nilai pasarnya 2.000. Nah, karena untung, jadi agio saham treasury-nya ada di kredit sebesar 5 juta. Iya, untungnya dari mana? Nilai pasar lebih besar ya? Iya, nilai pasar lebih besar dari nilai perolehannya, Bu. Iya, benar. Oke, sampai sini adakah yang mau ditanya? Jadi ada 5 akuntansi untuk saham ya. Tadi akuntansi saham tanpa nilai par. Kemudian yang kedua akuntansi untuk saham dengan nilai par. Yang ketiga akuntansi untuk penerbitan saham yang digabung dengan sekuritas lainnya ya. Kemudian yang keempat tadi ada akuntansi saham yang diterbitkan dengan transaksi non-kas. Kemudian ada biaya penerbitan saham, kemudian ada saham treasury. Sahamnya dibeli kembali. Ya. Jadi cukup banyak juga nih terkait saham. Adakah yang mau ditanya? Dedi, Ariana, Desinta, Dia, Azara. Kalau nggak ada, kita bahas ininya ya, apa jawaban kuisis. Mana ya jawaban kuisisnya? Nah, ini jawaban kuisisnya ya. Yang pertama saham dengan kelas khusus yang memiliki beberapa preferensi yang tidak dimiliki oleh saham biasa disebut saham preferen ya. Ini ada satu yang jawab saham sejahtera. Emang ada saham sejahtera? Siapa yang jawab ya? Yang jawab siapa ya? Saham sejahtera yang salah. Desinta kok salah sih? Bu, saya nggak baca PPT awal, Bu. Oh, iya, tapi nggak ada saham sejahtera itu. Ya, jadi hanya ada saham biasa, saham preferen, sama saham treasury. Hanya 3 ya, saham sejahtera nggak ada. Oke, lanjut yang kedua. Karakteristik penerbitan saham preferen. Karakteristik penerbitan saham preferen yaitu yang tadi dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ya, jadi dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ini yang salah siapa ya?
Dia, ya, dia sama Desinta. Jadi dapat dikonversi, ya, menjadi saham biasa. Selanjutnya pertanyaan ketiga, prosedur penerbitan saham, kecuali itu berarti yang salah, ya, yang salah yang ini, saham tidak diotorisasi, ya. Jadi ini nggak boleh, saham itu harus diotorisasi oleh negara, ya, harus diotorisasi. Mana tadi? Masih ada jawab yang salah. Verina tumben salah. Ya, Verina salah klik kali ya sama Desinta. Ya, jadi emang harus diotorisasi. Bukan hanya saham kok, obligasi itu semuanya yang namanya sekuritas berharga itu harus diotorisasi ya oleh negara atau oleh pejabat yang berwenang. Yang keempat, masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham. Tadi ada 5 ya. Ada 5. Ya, berarti yang A, akuntansi untuk saham dengan nilai par. Ya, akuntansi untuk saham dengan nilai par. Ini yang terkait pembukuannya. Siapa yang salah nih? Ariana sama Dedi. Ya. Ariana sama Dedi. Selanjutnya, harga saham yang tercantum di setiap saham sebagai nilai resmi selembar saham disebut nilai par, ya, atau nilai nominal, ya. Kalau nilai jual itu nggak ada. Nilai jual ya angka gitu ya, bukan nilai jual itu nilai yang ada di pasar, ya. Kalau ini kan yang tercantum di setiap saham berarti nilai nominal atau nilai par. Desinta doang nih yang salah. Ya. Selanjutnya yang keenam, perusahaan membeli kembali saham-sahamnya disebut yang tadi ya. Tadi tuh namanya saham treasury. Jadi kalau saham istimewa itu saham preferen, kalau saham biasa ya yang tidak istimewa biasa aja gitu ya. Kemudian yang saham treasury itu dibeli kembali saham-sahamnya. Masih ada yang salah, siapa nih? Desinta. Ya. Selanjutnya nomor 7, alasan perusahaan untuk membeli kembali saham. Alasannya apa? Nah, ini baru nih. Benar semua, ya. Untuk meningkatkan laba per saham, ya. Gitu. Pasti alasannya untuk yang positif, bukan untuk yang negatif. Kalau udah menurunkan itu udah negatif. Jadi pilihnya yang positif, yang meningkatkan laba per saham. Ya. Gitu dong, harus satu semua nih kayak gini nih, kayak nomor 7 ya. Benar semua gitu. Yang kedelapan, alasan perusahaan untuk penerbitan saham tanpa nilai par. Yang mana jawabannya? Ya itu tadi ya, tanpa nilai par untuk menghindari liabilitas kontingen. Liabilitas kontingen itu artinya liabilitas yang jumlahnya tidak pasti. Misalnya perusahaan itu terjadi bencana alam. Nah, kemudian bencana alam itu kan pasti butuh dana ya untuk memperbaiki gitu kan. Nah, itu kan jumlahnya belum pasti. Nah, itu namanya liabilitas kontingen. Atau yang kemarin tuh yang kemarin kita bahas atau disebut contohnya garansi. Garansi itu kan juga bisa ya jumlahnya tidak pasti gitu. Jadi yang rusak tuh apanya dulu gitu kan. Itu kan juga jumlahnya tidak pasti gitu, ya. Yang benar hanya 4. Siapa ini? Nomor 8. Ariana sama Dedi ya. Ariana sama Dedi yang masih ini.
Oke. Nomor 9. Jika nilai pasar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan. Ya. Jawabannya metode inkremental, ya. Kalau tadi kan yang proporsional, yang pertama itu kan semuanya nilai par ada, nilai pasar ada, baik itu saham preferen dan saham biasa. Jadi kalau proporsional itu lengkap. Sedangkan yang inkremental itu tidak ada nilai pasarnya. Jadi kita harus cari dulu tadi caranya seperti tadi. Ya. Ini juga masih ada yang belum tepat. Dia sama enggak, Dedi. Dedi sama Desinta, ya. Yang terakhir, saham yang menempatkan pemiliknya di posisi terakhir. Nah, kalau udah posisi terakhir itu pasti yang biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak ada istimewanya, ya. Posisi terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas aset kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Jadi lihat aja kata kuncinya. Kalau sahamnya udah di posisi terakhir, itu pasti saham biasa. Jadi biasa-biasa aja gitu ya, nggak ada istimewa. Yang diutamakan dulu itu saham preferen. Ya, saham preferen itu lebih diutamakan karena juga modalnya cukup banyak ya. Modalnya cukup banyak untuk investasi ke saham preferen dibandingkan saham biasa. Ya. Ini yang salah dia. Yang banyak salahnya Desinta sama Dedi. Yang lain 2-2. Oh, Azahra benar semua ya, Azahra. Azahra benar semua nih, tapi mungkin jawabannya pelan-pelan jawabnya ya. Jawabnya pelan-pelan ya sambil dibaca Azahra. Jadinya peringkat 3 deh. Mungkin kalau jawabnya lebih cepat, peringkat 1 tuh ya. Bisa kalahin Verina. Ayo dong kalahin Verina. Verina peringkat 1 mulu nih. Sampai sini adakah yang mau ditanya lagi terkait ekuitas saham? Apakah sudah dilihat tugasnya? Ya, cara menjawabnya kalau bisa pakai cara ya. Jangan langsung jurnalnya gitu. Jadi langsung pakai cara juga dijabarin supaya saya tahu kalian tuh udah paham belum cara menghitungnya gitu. Jadi jangan langsung jurnalnya ya. Jadi ada caranya dulu. Kemudian kalau bisa ditulis juga ini angkanya dari mana gitu kan. Tadi kan saya juga jabarin semua ya. Ini saham biasa 10 juta dari mana? Apakah dikali nilai par atau dikali nilai pasar gitu kan. Kan ada 2 tuh, ada nilai par dan nilai pasar. Jadi jangan sampai salah. Kalau yang bagian aset ya, bagian aset baik itu kas ataupun properti itu menggunakan nilai pasar. Ya, nilai pasar. Kalau yang sahamnya itu kalau penerbitan itu dikredit ya, itu menggunakan nilai par atau nilai nominal. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai ketukar. Gitu. Di posisi aset menggunakan nilai pasar, di posisi ekuitas itu menggunakan nilai par. Ya. Gitu. Berbeda dengan saham treasury. Kalau membeli kembali berarti saham treasury-nya di debit. Itu hanya khusus untuk saham treasury. Ya. Begitu. Ya, menurut saya sih nggak ada yang sulit kalau kalian pelajari lagi, pahami lagi gitu kan. Karena saya juga udah ngasih materinya tuh udah dijabarin gitu kan, dijabarin caranya gitu ya.
Adakah yang mau ditanya? Desinta, ada nggak? Azara, Dia, Ariana, Dedi? Jelas, Bu. Oh jelas, alhamdulillah ya. Soalnya saya takutnya akuntansi gitu kan, akuntansi itu kan pembukuan, terus kita online gitu kan. Makanya saya sebisa mungkin tuh buat materi atau PowerPoint-nya gitu ya, itu kalau bisa ya saya jabarin gitu kan. Jadi supaya kalian tuh juga nanti bisa dipelajari kembali gitu ya. Bukannya saya nggak mau di Microsoft Excel ya, cuma lebih enak ya dijabarin gitu. Kalau Microsoft Excel kan nggak ketahuan tuh maksudnya langsung aja gitu kan. Kalau di itu kan dijabarin gitu kan. Ini angkanya dari mana kayak gitu. Karena saya juga lihat cara-caranya gitu ya. Kalau caranya udah benar, kemudian pada saat pembukuannya mungkin ada yang kurang tepat, oh bisa jadi itu salah ketik gitu. Yang penting caranya udah benar gitu. Dan posisi debit kredit itu juga sudah balance. Ya, harus balance debit dan kreditnya. Gitu. Kalau nggak Ibu, ada, iya, oh dia. ingin bertanya, kalau nanti UTS-nya itu apakah jawaban kita dijabarin atau langsung aja ya, Bu? Pada saat ulangan nanti. Oh iya, kalau UTS kan waktunya cuma sebentar ya. Jadi ya langsung aja deh jurnalnya gitu. Tapi gini, tapi yang untuk yang minggu kemarin yang tabel bunga ya, yang liabilitas jangka panjang, yang ada daftar tabel, itu kan mau nggak mau kan harus dibuat kan itu ya, gitu. Jadi itu harus tetap dibuat, tetapi untuk jurnalnya nggak apa-apa deh, nggak dijabarin nggak apa-apa, ya. Jurnalnya yang penting balance debit dan kreditnya, gitu. Itu pada saat UTS, karena kan UTS waktunya hanya sebentar ya, gitu. Ya kalau tugas kan waktunya seminggu nih, tapi kalau UTS kan hanya beberapa jam aja gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa langsung aja jurnalnya gitu, langsung aja jurnal dan angkanya, nggak perlu dijabarin lagi ya, supaya waktunya cukup juga gitu ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita open kamera dulu seperti biasa, sesi foto. Ayo, Azara, Dia, Ariana, itu Desinta di mana ya? Kok ada rak sepatu? Di kamar? Iya, Bu, di kamar. Oh, kalau Dedi pakai background ini, nggak kelihatan. Ariana juga di kamar. Azara di mana nih? Ruang tamu ya? Dia di kamar. Oke, kita foto bersama dulu ya. Gaya bebas boleh kok ya. 1, 2, 3. Oke ya. Jangan lupa absensi di e-learning dan isi forum diskusi ya. Dan kalau bisa langsung dikerjakan tugasnya gitu supaya saya juga langsung koreksi gitu kan. Ya jadi biar kalian kan juga pasti ada tugas selanjutnya gitu kan. Jadi biar nggak numpuk ya, langsung dicicil dari sekarang gitu. Oke ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dimudahkan segala urusan kita. Nanti apabila masih ada pertanyaan, bisa ditanyakan via WA. Kita bertemu kembali di hari Rabu depan. Rabu depan tuh tanggal merah ya? Iya, jadi kalau di kalender itu kan hari Selasa, tanggal merah. Nah, kalau nggak salah tuh pemerintah itu diganti tanggalnya, tanggal libur nasionalnya. Jadi bukan hari Selasa, hari Rabu. Nah, kira-kira itu kan kita harus kelas pengganti ya. Kelas penggantinya bisa di hari apa?
Kelas penggantinya bisa di hari apa? Kalau Ibu bisanya di Sabtu boleh, Bu. Sabtu. Saya apa aja bisa kok. Kalian yang Senin sampai Jumat hari apa bisanya? Senin sampai Jumat. Kalau saya tuh apa? Kebetulan kita Jumat satu matkul sih, Bu. Oh ya udah, Jumat aja kali ya. Jumat jam berapa itu matkulnya? Matkulnya tuh jam 1, Bu. Jadi mungkin kalau Ibu mau pengganti bisa pagi-pagi gitu loh, Bu. Iya, pagi aja kali ya, 9:30 kali ya. Kayak gini Boleh, ya. Bu. 9:30 sampai jam 12. Ya. Ya, hari Jumat berarti Jumat tanggal 22 ya. Biar saya langsung bikin formulirnya gitu. Tanggal 22 Oktober. Jumat. Jamnya sama ya berarti. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tanggal merahnya diganti, ya kita berarti hari Jumat ya. Tetapi kalau nggak diganti, ya kita tetap di hari Rabu. Gitu. Nanti lihat dulu pengumumannya ya. Pengumumannya dari pemerintah. Kayaknya sih diundurin supaya nggak ada cuti. Ya. Karena kan hari kejepit tuh kalau ini. Kalau liburnya Selasa hari kejepit. Ya, jadi mungkin pemerintah tuh ya itu apa namanya masih menjaga PPKM-nya gitu kan. Jadi dimundurin ininya harinya. Yaudah, sampai jumpa, ketemu di minggu depan ya. Nanti kita kontak di WA. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Bu. Bu. Sama-sama.